Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan salam sepak bola. Wah. Kita akan berbicara tentang Sintayong. STY, pelatih kepala tim nasional Indonesia ini sudah kembali ke Indonesia dari masa cuti dia yang dia ambil pada pertengahan Juli yang lalu setelah habis menangani tim U19. Dia kembali ke negara asalnya Korea Selatan, tentunya bertemu dengan keluarga, beristirahat. Tapi dia lebih cepat datang. Mestinya mungkin sekitar tanggal 20 atau tanggal 19 dia tiba di Indonesia. Tapi tanggal 16 Agustus kemarin, atau sehari menjelang negeri tercinta ini memperingati, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, STY mendarat di Jakarta. Dan bahkan setelah tanggal 16 kemarin itu, dia besok paginya tanggal 17, dia sudah berolahraga. Artinya bermain golf. Ini kesukaan lain selain sepak bola. Ternyata STY ini luar biasa. Bagus dalam hal dia bermain golf. Nah, seperti yang mungkin teman-teman lihat, di belakang saya ini ada gambar dia bersama dengan Menpora, Pak Zainuddin Amali. Ini gambar lama memang, foto lama ketika STY dan Pak Menpora ini bertemu dan mereka bermain golf bersama. Nah, kemarin juga di Pondok Indah, itu dia sudah main golf. Ya. Jadi, dia tidak peduli dengan perjalanan dari Korea baru tiba, ya malam harinya, tapi pagi-pagi dia sudah berolahraga untuk menjaga kebugaran. Nah, saya pikir dia bermain golf ini juga dia ingin melihat, mungkin bertemu dengan beberapa atlet Korea Selatan yang ikut ambil bagian, karena mulai hari ini, itu tanggal 18 sampai 20 itu di Pondok Indah Golf, itu ada berlangsung kejuaraan golf Asia, ini Asia Pacific Cup, di mana Indonesia bisa menjadi tuan rumah, dan ini pegolf putri terbaik yang ada di Asia, Oceania ini untuk bisa bertanding. Nah, Korea mengirim beberapa atlet terbaik, ada Sohyeon kalau nggak salah sana, ada Kyojun, ya, yang bermain, sehingga mungkin saja STY ingin melihat tim golf atau para pegolf putri Korea Selatan. Nah, dia memang lebih cepat datang, ya, di luar perkiraan. Mestinya mungkin tanggal 19-20 dia tiba, karena kan tanggal 20 Juli yang lalu baru dia terbang ke Korea. Yang mestinya kalau 1 bulan itu tanggal 20. Tetapi dia lebih cepat, ya. Dia ingin mempersiapkan tim U19 kita yang nantinya akan ikut dalam babak kualifikasi atau AFC U19 masuk ke U20. Karena putaran final itu akan berlangsung pada Maret 2023 di Uzbekistan. Dan ini ada terbagi dalam 10 grup, kita bermain di grup F. Nah, makanya dia berkonsentrasi penuh nih. Dia sangat bertanggung jawab dengan tim U19 yang akan nantinya masuk ke U20. Dan dia akan mempersiapkan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini untuk lebih baik lagi. Dan tentunya target utama adalah lolos, tampil sebagai juara grup F, sehingga ini tiketnya langsung lolos. Walaupun sebenarnya ini ada ketentuan lain, selain juara-juara grup yang lolos, masih ada 5 runner-up terbaik yang akan dipilih nantinya untuk ikut ke Uzbekistan. Tetapi target, mumpung kita bermain di kandang, jadi kapan lagi? Dan lawan yang dinanti-nantikan itu adalah salah satu di antaranya, Vietnam. Ya, jadi Vietnam ini sekarang bisa menjadi lawan bagi kita atau musuh buyutan kita, karena sebelum-sebelumnya tentunya Malaysia sekarang sudah mengalihkan itu ke Vietnam dan Thailand, dan kita satu grup dengan Vietnam. Selain Vietnam, masih ada Hong Kong dan Timur Leste. Nah, bagi teman-teman biar tidak ada banyak bertanya kapan ini pertandingan main, selalu tanya di mana, ya. Tetapi saya akan bilang di sini bahwa pertandingan ini akan berlangsung pada 14, ya, sekali lagi 14 sampai 18 September ya akan datang. Ya. Nah, di mana akan bertanding? Itu tempatnya di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, jadi di Jawa Timur. Ini stadion satu-satunya yang akan dipakai dalam pertarungan di grup F di babak kualifikasi ke U20 nantinya, ya. Nah, Indonesia main kapan? Indonesia akan main itu pada tanggal 14 September. Jadi teman-teman ingat ini,
biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya, ya, pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, ya, 14 September. Lawan pertama siapa? Timur Leste. Ya. Kita melawan Timur Leste ini dipastikan target adalah 3 poin, harus menang memang. Semua pertandingan harus dibabat habis, bukan cuma Timur Leste. Nah, pertandingan kedua lawan siapa? Pertandingan kedua itu main pada tanggal 16 September. Jamnya juga sama. Jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bertemu dengan Hong Kong. Ini juga walaupun Hong Kong ada tim yang bagus, tidak boleh dianggap remeh. Sama seperti Timur Leste juga. Ya, kita harus bisa mendapatkan 3 poin. Ya, karena ini bermain di Indonesia, atau tepatnya di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Setelah lawan Hong Kong, barulah dalam pertandingan terakhir ini, pertandingan yang dinanti-nantikan, ditunggu oleh penggemar sepak bola di Indonesia, ya, itu kita ketemu dengan Vietnam. Tanggal 18 September. Jamnya berapa? Jam sama. 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi itulah jadwal tim U19 yang nantinya akan bertarung di U20, ya, yang dipimpin oleh Shin Tae-yong dalam pertarungan di grup F, bermain di Gelora Bung Tomo dengan 3 lawan yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, pasti juga Vietnam berambisi untuk bisa menjadi juara grup, ya, dengan mengalahkan Indonesia. Makanya ini pertarungan yang bagus terjadi di pertandingan terakhir di grup F. Karena Vietnam mentargetkan juga menghantam Hong Kong. Jadi saat kita berlawan dengan Timur Leste, mereka ketemu Hong Kong. Mereka akan hajar Hong Kong. Ketika kita ketemu dengan Hong Kong, mereka ketemu dengan Timur Leste. Vietnam juga akan berusaha untuk menghajar Timur Leste, sehingga pertandingan terakhir itu sangat menentukan ketika, ya, tim kita itu mengantongi 6 angka dan mereka juga mengantongi 6 angka dari 2 hasil pertandingan. 2 kemenangan tentunya. Nah, inilah yang sangat menentukan. Tapi STY tentunya bagi PSSI, termasuk bagi Ketua Umum, ya, PSSI Pak Iwan Bule juga sudah pasti mentargetkan harus juara. Ya, karena ini satu-satunya kesempatan buat kita bermain di depan publik kita dengan dukungan penuh, ya, dari supporter tentunya, dan kita harus bisa mendapatkan tiket sebagai juara grup di grup F. Ya, itu yang diharapkan. Sehingga ini ada ajakan yang diharapkan oleh PSSI, oleh Pak Ketua Umum, bahwa memenuhilah stadion di Gelora Bung Tomo ini. Ya, baik yang ada di Surabaya dan kota-kota lainnya di sekitarnya, termasuk dari Madura, karena Madura mengirim 1 pemain terbaik, ya, pemain muda yang sangat bertalenta, Ronaldo Kuate, yang bermain di garis depan. Dan kota Surabaya juga mengirim pemain terbaik, gelandang bagus mereka, Marcelino Ferdinand. Jadi ini menarik untuk disaksikan. Nah, STY ini akan memulai TC dia untuk tim U19 kita, yang akan menghadapi masuk di U20 ini dalam waktu dekat ini. Artinya setelah dia tiba lebih cepat, ya, dia tidak mau mungkin tiba pada tanggal 19 atau 20, sehingga ini terlalu terburu-buru. Nah, dia ingin mempersiapkan tim sebaik mungkin, karena dia merasa bertanggung jawab penuh untuk bisa membawa tim Indonesia ini, ya, U19 ini lebih baik, ya, ke depan. Harus tentunya lolos, sehingga dia sudah mempersiapkan TC itu dengan konsep yang bagus, akan berkoordinasi dengan para asisten dia untuk memulai pemusatan latihan. Dia harus memanggil semua pemain-pemain ini, karena waktunya sudah dekat. Kalau dihitung mulai dari tanggal 20, ya, ini sebulan aja, ya, karena akan berlangsung pada tanggal 14. Tidak sampai sebulan bahkan. Kalau TC itu mulai tanggal 20 misalnya, atau 21, ya, jadi tidak sampai sebulan. Ini bekerja dengan waktu yang singkat. Ya, tidak perlu lagi untuk mungkin ke luar lagi. Ya, cukup bermain di dalam, atau tergantung dari STC. Kalau STC mau untuk keluar, ya silakan. Ini kebijakan itu ada di dia, dan PSSI pasti akan mengikuti. Tapi dengan waktu yang mepet, pasti akan konsentrasi untuk TC saja di sini. Karena lawan-lawan itu kan Timur Leste, Hong Kong, dan Vietnam, ya. Ya, yang ada yang memang masih di kawasan ASEAN, kecuali Hong Kong yang agak keluar, sehingga kita tidak perlu untuk membuang-buang uang lagi untuk keluar ke luar, ya. Tapi sekali lagi kembali ke STY yang bertanggung jawab tentang tim nasional ini di 3 level, ya. Bukan saja di U19 ini, tapi juga ada di U23 dan tim nasional senior. Karena ini akan berkesinambungannya setelah dia mempersiapkan tim ini untuk
tampil di U19 AFC, itu setelah itu langsung untuk mempersiapkan tim senior pada bulan September, ya, di dalam 2 pertandingan internasional di FIFA Matchday. Nah, di sanalah kita akan melihat nantinya, ya, bagaimana STY juga apakah akan mengambil beberapa pemain dari tim U19, itu juga menjadi hak bagi STY. Yang paling penting, yang paling dekat, dia harus berfokus untuk meloloskan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini langsung ke Uzbekistan pada tahun depan. Karena itu menjadi target utama bagi Sintayong yang sekarang sudah berada di Indonesia. Ya, selamat datang Coach STY, para pendukung menanti Anda semua dengan timnya U19 ini yang akan masuk ke level U20. Semoga sukses selalu. Selamat berjuang bagi STY. Sampai di sini pembicaraan saya, dan tidak lupa juga saya akan di akhir ini mengumumkan pemenang komentar-komentar terbaik di hari kemerdekaan kita atau HUT RI yang ke-77. Ini hadiah dari Astra Credit Companies atau ACC. Ada 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah Rp200.000, tapi Anda harus download Astra Pay karena akan dikirim ke sana saldonya. Masing-masing yang pertama setelah diundi, ya, keluar semua, itu diundi semua dan tidak ada pilih-pilih, langsung ambil. Ini akan diserahkan juga kepada pihak ACC untuk mengurusnya. Itu pertama Jejen Jae, ya, Jejen Jae. Kedua Ismail Mail. Ketiga Johnny dan Joyce, ya. Keempat NDR TV NDR. Kelima Seni Abdullah. Itulah 5 pemenang, dan masih ada 3 orang yang saya pilih ini untuk tambahan aja, ya, untuk giveaway dari saya. Kalau tadi dari ACC, ini dari saya nantinya. Saya akan memberikan hadiah uang, ya, buat 3 orang. Ini dari akun Lovers. Yang satu, kedua Bagus Satria, dan ketiga Edi Cahyadi. Inilah 3 nama yang keluar. Nanti ini khusus buat saya. Kalau tadi yang 5 saya umumkan itu ACC punya urusan, ya. Tapi kalau yang 3 Lovers, Bagus Satria dan Edi Cahyadi, ini urusan saya. Nah, Anda boleh kirimkan nomor HP Anda, email Anda ke IG saya, atau DM aja ke IG saya, Inilah Ropan, ya. IG saya Inilah Ropan, Anda tinggal mengirimkan semua sana, sehingga saya nanti meneruskan ke 5 pemenang tadi ke Astra Credit Companies atau ACC. Sekali lagi, selamat buat para pemenang dengan komentar-komentar terbaik seputar HUT RI ke-77 dan Timnas Indonesia. Ciao!